Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah seluruhnya yang semoga tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Allah fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Fenomena akhir zaman adalah tajuk atau judul pilihan yang akan kita presentasikan pada hari ini insyaallah taala sampai zuhur. Metode pengajian kita dengan izin Allah dengan sistem diskusi dan dialog. Setelah saya selesai menyampaikan beberapa tema, kemudian kepada Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya hal yang berhubungan tentang akhir zaman yang kami uraikan. Selagi ada ilmunya akan saya jawab, jika tidak ada ilmunya saya tidak akan malu mengatakan la adri, saya tidak tahu. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang cintai, saya mulai dengan membacakan sebuah hadis dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini didapatkan dalam kitab Sahih Muslim. Bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idh tala'a alaina, tiba-tiba saja muncul ke tengah-tengah kami rajulun, seorang lelaki, syadidu bayadhi thiyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadi sya'ar, sangatlah hitam rambutnya, ikal dan lebat, rapi, la yura alaihi athar safar, tidak nampak sedikit pun bahwa orang ini baru menempuh perjalanan safar yang jauh. Nggak nampak, bersih, rapi, dan laki-lakinya sangat gagah. Wala ya'rifu ahadun minna, tidak seorang pun di antara kami sekota Madinah yang kenal dengan laki-laki ini. Fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fasnada rukbatih ila rukbatih. Dia adukan kedua lututnya dengan dua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidhihi, kemudian dua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Kira-kira udah terbayang posisinya seperti apa? Wajahnya berhadapan dengan wajah, matanya bertemu dengan mata, lalu langsung bertanya, mata sa'ah, hai Muhammad. Dia bertanya, akhbirni 'anil Islam, kabarkanlah kepada saya tentang Islam. Ini pertanyaan yang pertama. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqimas shalah wa tasuma ramadan wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila. Setelah Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, apa katanya? Shadaqta, jawaban Anda benar. Apa komentar Umar? Fa'ajibna minhu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini, dia yang datang bertanya, dia pula yang
membenarkan jawaban Nabi. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepada aku tentang iman. Apa itu iman? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Akhirnya para ulama-ulama ahli fikih, ulama-ulama ahli hadis sepakat mengangkat hadis ini adalah sumber utama bagi penjelasan rukun Islam dan rukun iman. Karena Nabi menjelaskan di situ. Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Shadaqta. Lagi-lagi dia mengatakan shadaqta. Jawaban Anda yang ini juga tepat. Benar. Lalu dia bertanya, akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan hai Muhammad? Nabi menjawab sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tidak mampu mengibadahi Allah seolah-olah engkau sedang melihatnya, maka minimal engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa engkau sedang dilihat oleh Allah. Itu yang ihsan. Sepertinya laki-laki ini puas. Lalu dia bertanya lagi, mata sa'ah, hai Muhammad, kapankah kiamat akan terjadi? Kemana-mana dakwahmu menceritakan tentang kiamat, kiamat sudah dekat. Kan Nabi juga dalam hadis Sahih Bukhari mengatakan, bu'ithtu ana wa baina yaday sa'ah kahatain. Aku ini diutus dan kiamat terjadi jaraknya cuma seperti ini, kata Nabi. Nabi mengangkat tangannya dan melipat menggenggam 3 jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk diarahkan ke langit seperti ini. Lalu Nabi menjarangkan sedikit. Sangat dekatnya beliau dengan kejadian kiamat. Di hadis yang lain Nabi berkata, aku ini diutus, telah disampaikan kabar kepadaku, saat aku diutus malaikat Israfil sudah meletakkan pangkal terompet ke mulutnya. Lalu matanya tiap saat melirik ke arah Arash, menunggu aba-aba kapan ini ditiup. Menandakan apa? Bahwa diutusnya Nabi Muhammad memang sangat dekat dengan kiamat. Makanya hai Muhammad, saya nak tanya kepada engkau, kapan tepatnya terjadi kiamat itu? Ini ada kandungan akidah yang menjadi pegangan ahlus sunnah wal jamaah sampai hari kiamat ya. Jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf kalau pertanyaan yang ini yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Ente mungkin lebih tahu daripada aneh. Ini bahasa kitanya. Kamu mungkin lebih tahu daripada saya. Saya benar-benar I don't know. When exactly the end of the world? Kapan tepatnya kejadian kiamat itu saya tidak tahu. Maka dengan ini para ulama kita memutuskan siapapun di bumi ini tidak ada yang tahu kapan kejadian kiamat. Kalau ada ramalan apapun wajib ditolak. Ramalan kiamat terjadi pada bulan anu, tahun anu, wajib ditolak. Kenapa? Orang nomor 1 di bumi ini sampai hari kiamat tak tertandingi. Nabi Muhammad pun mengatakan, saya tidak tahu. Dan dalam Al-Quran, Allah juga mengabadikan tentang persepsi akidah yang satu ini, bahwa yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapankah kejadiannya? Fima anta min dzikraha. Engkau selalu memperingatkan manusia, awas kiamat sudah dekat, awas kiamat sudah dekat. Lalu orang bertanya kepadamu, kapan kejadiannya? Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ilmu tentang kejadian kapan kiamat itu hanyalah Allah yang tahu. Ila rabbika muntahaha. Maka
Ada orang yang hafal Quran 30 juz, seluruh isi Al-Quran dia tahu tafsirnya dengan detail, seluruh hadis Nabi dari kutubut tis'ah hafal seluruhnya, ilmunya seperti tidak ada batasnya, bahkan sampai koromahnya bisa berjalan berlari di atas awan. Dari sini ke Mekah cukup 1 detik saja, umpama ya. Dari telunjuknya bisa keluar petir, saking sakti dan keramahnya. Jenggotnya dari sini sampai ke Surabaya panjangnya. Lalu orang macam ini berani mengatakan kiamat terjadi pada tanggal anu, bulan anu, tahun anu, wajib kita dustakan, ya. Karena ini akidah kita. Tidak ada kiamat yang dapat meramalkannya, hanya Allah satu-satunya yang tahu. Bahkan malaikat Jibril sekalipun tidak tahu kapan kiamat itu. Baik, setelah menjawab seperti ini, laki-laki tersebut bertanya lagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni an amaratiha. Baiklah ya Muhammad, kabarkan kepada saya tentang ciri-ciri kiamat. Apa ciri-cirinya? Nah, apa kata Nabi? Kalau yang ini, pertanyaan yang ini gua banget ini. Saya bisa jawab ini kalau ini pertanyaannya. Maka Nabi menjelaskan penjelasan-penjelasan tentang hari kiamat, ciri hari kiamat ini ada di buku Zikir Akhir Zaman, bisa dilihat nanti. Tetapi dalam hadis ini Nabi menjawab dengan jawaban yang seperti ini saja. Dan ini juga bukan jawaban tanda besar kiamat, tetapi real. Apa kata Nabi? Antalidal amatu rabataha. Jika tiba suatu zaman, di zaman itu para budak-budak wanita telah melahirkan majikan-majikannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau temukan suatu masa di mana pada masa itu orang-orang miskin, penggembala-penggembala ternak tidak beralas kaki, bertelanjang dada, membawa ternaknya dari bukit ke lembah, dari lembah ke dataran, kemana-mana yang ada tempat makanan untuk ternak mereka, miskin-miskin. Yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang kaya raya dan berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka berlomba-lomba, berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Mafhum mukhalafahnya daripada ini adalah jika zaman itu kamu temui, maka kamu dan kiamat sudah sangat dekat sekali. Laki-laki ini pergi. Kata Rasul kepada Umar, hai Umar, kamu tahu siapa laki-laki tadi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Enggak tahu ya Rasulullah. Kejar dia, tangkap, bawa kemari. Giliran kita nanyain dia siapa. Labbaik ya Rasulullah, baik ya Rasul. Maka Umar pun dengan langkahnya 2 kali langkah para sahabat. Umar itu tinggi pak, kakinya itu juga tinggi, sehingga dalam sejarah disebutkan kalau Umar naik kuda perang, lalu kakinya nggak diletakkan di pelana kuda, ya, kudanya jalan, maka 2 ujung kakinya bisa membuat garis di tanah, di pasir. Langkah tingginya Umar bin Khattab. Nah, langkahnya yang besar itu segera mengejar laki-laki yang baru saja pergi. Dia lihat keluar masjid nggak ada. Sejauh mata memandang gurun Sahara. Celinguk kanan, celinguk kiri juga nggak nampak. Dia datang balik, ya Rasulullah, he's gone. Ya Rasulullah, laqad dhahaba. Dia sudah pergi. Cepat betul hilangnya. Maka kata Nabi, innahu Jibril. Itu yang datang tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Dia datang kemari khusus diperintahkan Allah mengajarkan kalian semua tentang isi agama ini. Isi agama ini adalah Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Baik, kita konsen kepada pertanyaan jawaban Nabi tentang ciri-ciri kiamat. Kalau engkau temukan suatu masa, di masa itu orang-orang yang dulunya miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, mereka menggembalakan ternaknya, bahkan bertelanjang dada karena miskinnya. Tiba-tiba mereka menjadi orang kaya dan berkuasa dan berlomba-lomba membangun dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Para ulama kontemporer kita, ulama-ulama ahli hadis dan para ulama ahli sejarah ini mengatakan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad dalam hadis ini adalah bangsa Jazirah Arab. Bangsa Jazirah Arab. Jazirah Arab itu Pak, sebelum minyak bumi ditemukan, mereka miskin, penggembala ternak.
Udah ma'ruf lah seluruh dunia, mereka penggembala ternak. Tapi ketika runtuh khilafah Utsmaniyah di Turki, khilafah Islamiyah Turki, Al-Utsmani di Turki, ya, mereka memisahkan diri dan Jazirah Arab pun dipecah menjadi negara-negara tersendiri. Ada yang mendirikan negaranya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah atau Kerajaan Arab Saudi. Ada yang membuat negaranya Qatar, ada yang membuat negaranya disebut dengan Uni Emirat Arab, ada yang menyebut negaranya dengan Kuwait, ada yang menyebut negaranya dengan Oman, ada yang menyebut negaranya dengan Yaman. Nah, ini macam-macam. Dulunya Jazirah Arab satu, sama-sama miskin, penggembala ternak, nggak ada penghasilan yang lain. Tanahnya mati, mau jadikan cocok tanam apaan? Jadi betul-betul dalam keadaan miskin. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, mereka menjadi orang-orang kaya di muka bumi ini dan menjadi orang-orang yang mempunyai pengaruh dan menentu perekonomian dunia. Orang-orang yang berkuasa. Yatatawaluna fil bunyan. Mereka menjadi orang-orang yang berlomba-lomba, bahkan berbangga-bangga dengan gedung-gedung yang tinggi. Tafadhal, silakan lihat. Orang-orang yang pulang dari Mekah, Madinah aja bisa melihat apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Masya Allah, gedung-gedung tinggi pencakar langit, keren-keren Pak. 2018 itu mega proyek kelas internasional terbaik, the best in the world, ya, itu akan selesai di 2018 sekitar Masjidil Haram. Kemudian di Madinah Pak, di sekitar Masjid Nabawi dibangun gedung-gedung hotel bintang 5. Kalau Bapak ke Riyadh, Bapak lupa kalau sedang di Arab Pak, metropolitan ala Eropa. Masya Allah, ya. Kalau seandainya Bapak pernah main-main ke Doha, Ibu pernah main ke Dubai, ya contohnya, apalagi Kuwait, ini negara Masya Allah kota-kotanya sudah mewah-mewah kaum muslimin. Lah sekarang gedung yang tertinggi di dunia itu adanya di Dubai, disebut dengan Burj Khalifa. Ketinggiannya 840-an meter lebih dan kurang. Masya Allah Pak, hampir 1 kilo. Dan sudah dinikmati beberapa tahun. Ternyata Arab Saudi hari ini sedang membangun gedung tertinggi di muka bumi nomor 1 di Jeddah. Jadi Bapak sebelum masuk perbatasan, kalau Bapak dari Mekah keluar dari perbatasan itu masuk Jeddah, dekat di tepian pantai Laut Merahnya, Bapak akan menyaksikan pembangunan yang direncanakan 2018 ini selesai, tingginya 1,2 kilometer. Bapak Ibu kalau naik lift, dan itu lift dengan kecepatan tertinggi di dunia, diperkirakan 15 menit baru sampai di atas. 15 menit di lift yang paling cepat di dunia Pak, baru nyampe di atas. 1,2 kilometer. Hadis Nabi terwujud, yaitu orang-orang miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi orang-orang kaya dan berkuasa, berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Apabila zaman itu sudah kamu temui, kiamat dekat dengan itu. Inilah dia. Maka laki-laki ini pergi dan Nabi mengatakan itu malaikat Jibril. Kaum muslimin yang kami muliakan, benarkah adakah tanda-tanda yang lain yang mendukung? Wow, sangat banyak. Semoga saja Bapak dan Ibu udah sarapan pagi tadi. Soalnya ini tegangan tinggi nih yang mau disampaikan. Kalau umpamanya lemah-lemah darahnya, lebih baik sarapan dulu dah. Ya, supaya tegangannya dan tekanannya juga seimbang, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah hadis berikut ini dari Ibnu Majah. Hadis ini Imam Tirmidzi dan satu riwayat di Al-Hakim, dinyatakan oleh Syekh Albani hasan, tetapi Syekh Ahmad Asy-Syakir mengatakan hadis ini sahih, tentang 5 periode Islam. 5 periode yang pasti dijalani dan dilalui oleh umat Islam. Saya bacakan. Kaum muslimin yang kami muliakan, periode ini saya bacakan dulu hadisnya. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma yakunu mulkan 'addan.
fatakunu ma sya'allah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu mulkan jabariyan. Fi riwayah mulukan jabariyah. Fatakunu ma sya'allah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Fatakunu thumma sakat. Thumma sakata. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir sebagai hadis sahih bahwa umat Islam ini akan melalui 5 periode sejarah. Umat Islam ini akan melalui 5 periode sejarah. Yang pertama, jadi startingnya dimulai dengan Nabi Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Berarti itu dalam usia 40 tahun. Startnya dari sini. Yang 5 periode sejarah ini startnya dari diutusnya beliau sebagai nabi dan rasul. Disebut dengan fase kenabian. Nah, kaum muslimin, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah menentukan waktu dari fase pertama ini. Apabila menurut Allah waktunya sudah berakhir, Allah pun mengangkat periode pertama ini. Selesai. Dan sepakatlah seluruh ahli sejarah, fase yang pertama ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase periode pertama ini ada 2, ini 10 tahun di Madinah, ini 13 tahun di Mekah, ya. Ya. Kaum muslimin, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian masuk fase ketiga, kedua, yaitu fase kekhilafahan. Dengan konsep kenabian. Fase kekhilafahan dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah antakun. Fase ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Fayarfa'uha idza syaa'a ayarfa'aha. Apabila fase ini menurut Allah sudah habis waktunya, Allah pun mengangkat fase yang kedua ini. Dan fase ini disepakati oleh sejarah pun telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Islam yang nomor 4, Ali bin Abi Thalib. Selesai. Langsung masuk pada fase yang ketiga. Nabi mengatakan, "Tsumma," kemudian takunu atau yakunu mulkan 'addan. Kemudian kalian masuk kepada fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Tetap khilafah, Pak, tapi sistemnya kerajaan. Meninggal seorang khalifah, penggantinya langsung ahli warisnya. Ini sistem kerajaan ini. Disebut yang kekhilafahan karena masih terfokus pada satu sentral pemerintahan, ya. Sebut dengan khilafah, tapi sistemnya sistem kerajaan. Maka ini disebut dengan fase kerajaan. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini akan berakhir. Fatakunu masyaallah antakun. Fase ini Allah biarkan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila menurut Allah waktunya sudah selesai, Allah pun mengangkat fase yang ketiga. Dan qadarullah, para ahli sejarah kita menyepakati fase yang ketiga ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Ini kejadian apa nih? Kejadian apa? Runtuhnya khilafah al-Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki. Berakhir sudah fase yang ketiga ini. Kita ada berapa fase tadi, Pak? Ada 5 fase. Ini baru 3. Yang 3 ada selesai. Kita masuk pada fase keempat. Ini adalah fase kegelapan umat Islam. Ini fase tanpa khilafah. Fase di mana umat Islam betul-betul diteror dan Islam betul-betul diserang habis-habisan. Inilah fase yang paling berat, di mana Nabi memperingatkan pada fase ini bakal banyak umatnya yang murtad. Fase yang keempat disebut dengan mulkan jabariyan atau mulukan jabariyah. Ini fase keempat disebut dengan fase kediktatoran. Ya,
pada fase ini tidak ada khilafah. Ya, tidak ada khilafah. Jadi yang ngaku-ngaku khilafah yaitu ISIS di Irak, mereka pendusta. Ya, tidak termasuk. Kenapa? Ini belum fase khilafah. Fase khilafah itu adalah di sini nanti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase kediktatoran, kekosongan pemerintahan Islam. Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini dalam Al-Quran surat 24 pada ayat yang ke-55. Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini. Sangat pahit. Keadaan umat Islam dalam keadaan Islam ini digoyang segoyang-goyangnya, Pak. Diserang dari luar, dari dalam, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Betul-betul bonyok Islam ini. Kalaulah Allah yang bukan menjaga Islam ini, maka Islam tidak akan mampu lagi bertahan di bumi. Ini Islamnya. Kaum muslimin apalagi banyak yang betul-betul berguguran. Yang nggak kuat pegangannya, dia akan berjatuhan. Dia akan berjatuhan. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafirah. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking kuatnya ujian yang ditimpakan oleh Allah di periode keempat ini. Dan kita hidup di periode ini, kaum muslimin. Kita hidup pada periode ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya bacakan kepada Bapak Ibu sebuah hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di kitab itu nanti, Zikir Akhir Zaman. Bunyi hadisnya, silakan saya tulis di sini ya. Biar ini jadi kenangan yang tidak kita lupakan sampai akhir pengajian. Sayati alaikum zamanun. Ibu-ibu yang di belakang, tulisan saya kekecilan atau gimana? Iya, Bu. Sayati alaikum zamanun alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Hadis ini muttafaqun alaih. Alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum. Artinya adalah akan datang ke atas kamu suatu masa, suatu zaman. Inilah zamannya. Zaman kita ini, zaman periode keempat. Akan datang ke atas kamu suatu zaman di mana yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi hari ini lebih buruk, Pak, dari sebelumnya. Dalam segi apa saja? Dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dalam segi alamnya, dalam segi apa saja, ya, lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam segi pendidikan, dalam segi kesehatan, segala macamnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan besoknya lebih buruk lagi daripada hari ini. Jadi sampai kapan berakhirnya? Hatta talqau rabbakum. Sampai kalian semua berjumpa dengan Rob kalian. Kalian semua berjumpa dengan Rob kalian. Di mana kejadian kalian semua berjumpa dengan Rob kalian? Di sini. Periode kelima. Pada periode kelima ini, ini dia. Ini finishing. Kalau ini adalah starting, dimulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang nomor 7. Di sini kejadiannya, di periode kelima. Apa yang terjadi? Seluruh umat Islam di muka bumi akan disentuh oleh angin lembut yang bertiup dari timur, kata Nabi. Di hadis yang lain dari Yaman, tidak ada orang yang beriman walaupun imannya seujung kuku sekalipun, melainkan angin itu akan datang menjemputnya walaupun dia dalam gunung, walaupun dia di atas gunung, dalam gua, di lembah, di gurun Sahara, di pulau, di mana saja dia berada, angin tersebut akan datang kepadanya, lalu disentuh dia oleh angin itu dan dia meninggal di tempat. Seluruh orang beriman sebumi akan meninggal serentak. Jadi tidak tersisa satupun orang Islam lagi. Hatta talqau rabbakum. Sehingga kamu seluruhnya berjumpa dengan Rabb kalian. Berarti dari periode keempat ke periode kelima sampai meninggal seluruh Islam, nggak akan ada zaman yang lebih baik. Mohon maaf ini Bapak Ibu. Sekarang kita betul-betul menghadapi masa-masa fitnah yang sangat berat. Kalaulah pegangan kita tidak kuat, kalaulah akidah kita asal-asal ada saja, apalagi akidah keturunan. Kalaulah amal soleh kita minim dan sedikit, dijamin tidak akan selamat agamanya, Pak. Dijamin dia tidak akan mampu bertahan. Ibaratnya pohon, goyangannya bukan makin lambat, tapi makin kuat. Jadi yang bergelantungan di atas pohon itu kalau nggak kuatlah pegangannya, dia akan jatuh.
Sudahlah pegangannya tidak kuat, banyak lagi, ada pacat, ada semut yang suka menggigit, ada lagi macam-macam pengganggu lainnya. Banyak sekali membuat dia bisa jatuh ke bawah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Karena dunia dia rela menggadaikan agamanya. Ini terjadi pada periode keempat. La haula wala quwata illa billah. Gimana Bapak Ibu? Masih sanggup dilanjutkan? Hah? Wajahnya udah tegang saya lihat itu. Saya khawatir aja nanti. Silakan diminum dulu, Pak. Ibu, silakan diminum dulu. Kita buat suasananya jangan begitu tegang lah, Ibu ya. Nah, kita akan melaluinya juga, Pak. Ibarat ibu mau melahirkan anak pertama. Kan belum punya pengalaman tuh. Kenyataannya ibu-ibu mampu melewatinya insyaallah taala. Baik kaum muslimin, kita di periode ini sekarang. Dan yang diceritakan tadi, orang-orang miskin penggembala ternak yang tiba-tiba menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, itu kejadiannya di periode keempat ini. Kaya raya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan. Pada sesi kedua ini kaum muslimin, kiamat tidak akan terjadi kata Nabi sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Kalau Bapak Ibu buka buku-buku tentang kiamat baik oleh Syekh Muhammad Al-Asqar atau oleh Syekh Ibnu Katsir dalam huru-hara huru-hara hari kiamat dan sebagainya, atau buku-buku tentang masalah kiamat, pasti Bapak Ibu akan menemukan urutan-urutan yang tumpang tindih. Bapak bisa bingung, kadang-kadang matahari terbit dulu baru keluar. Tanda-tanda kiamat itu adalah dimulai dengan matahari terbit dari arah barat, kan begitu kata Nabi kan. Kemudian munculnya binatang, mana saja di antara dua itu yang lebih dulu muncul, yang lain pasti menyusul. Kemudian bla 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 bla. Di lain hadis Nabi mengatakan kiamat itu tanda besarnya yang pertama adalah dukhon. Macam-macam Nabi menyebutkan. Jadi tumpang tindih, Pak. Berkat juhudnya para ulama-ulama ahli hadis kita, mereka akhirnya menemukan urutan yang sahih insyaallah ta'ala tentang 10 tanda besar kiamat itu berikut ini. Saya buat garisnya, perhatikan kaum muslimin. 1 2 3 lihat baik-baik. 3 ada di penghujung periode keempat. Berarti kita akan ketemu dengan 3 tanda besar kiamat. Di sini ada 4. Ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan ini adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah angin lembut dari negeri Yaman atau negeri timur yang mewafatkan. Nah, tidak ada lagi orang Islam. 3 berikutnya, 1 2 3 ini akan terjadi pada orang-orang kafir saja yang tersisa hidup di bumi. Tak ada lagi orang Islam di sini, Pak. Orang Islam sudah meninggal dunia seluruhnya, serentak. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang ke-10, 9 dan 8 orang Islam tidak akan menyaksikannya sama sekali. Tapi 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan Nabi bersabda SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar ini muncul seluruhnya. Subhanallah, dalam tamtsil Nabi yang lain, Nabi menyebutkan persis seperti wanita yang akan melahirkan ada 10 bukaan. Nah, ini sesuatu yang menakjubkan dari Nabi, Pak. Nabi itu bukan bidan, bukan dokter spesialis kandungan, tapi dia menyebutkan bahwa 10 tanda besar kiamat itu, kalau yang 10 ini sudah terjadi, maka baru kiamat terjadi. Persis seperti wanita yang akan melahirkan ada 10 bukaan.
Masya Allah. Kalau Bapak nggak percaya, tanya sama ibu-ibu Pak yang udah melahirkan. Ada 10 bukaan. Apa itu 10 bukaan? Ketika udah 9 bulan penuh, itu udah nunggu-nunggu hari itu kan. Tahu-tahu pecah ketuban. Pas diperiksa udah bukaan 1. Umpama ya. Oh, belum pecah ketuban, baru bukaan 1. Lalu bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4. Makin ke atas Bu, makin cepat nggak jarak waktunya? Makin deket kan? Iya. Bapak nggak punya pengalaman Pak. Bapak nggak punya pengalaman. Jadi nggak usah ngangguk Bapak. Ibu-ibu ngerti banget ini. Saya alhamdulillah anak saya 13 baru Bapak Ibu. Sekarang ini alhamdulillah 12 anak saya dampingi istri saya melahirkan dari A sampai Z. Jadi saya ngelihat persis bagaimana prosesnya itu. Istilahnya kalaupun nggak ada bidan, saya percaya diri dah insya Allah untuk nangani sendiri istri kalau melahirkan. Besok ini Pak bulan 9 anak ke-14 lahir. Hobi Pak punya anak banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, udah minum Bapak tadi Pak? Ya, nikmati Pak airnya. Walaupun sini nggak ada nggak apa-apa. 10 tanda besar hari kiamat ini dimulai dengan kemunculan yang terlaknat, manusia yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus ke bumi ini. Karena tidak seorang nabi pun, kata Nabi, tidak seorang nabi pun diutus ke muka bumi ini pasti mereka memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Nah, inilah dia. Jadi yang pertama sekali akan muncul sebagai tanda besar kiamat adalah Dajjal. Al-Masih Dajjal. Manusia termasuk di antara makhluk Allah yang panjang umurnya. Makhluk Allah yang panjang umurnya cuma 5. Malaikat, iblis laknatullah alaih, kemudian Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ini 5 manusia Allah panjangkan umur mereka. Saya ulangi, ya, makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat adalah malaikat, iblis laknatullah alaih, hanya iblis seorang ya, setan-setan dan jin tidak. Kemudian yang ketiga Dajjal laknatullah alaih, baru Ya'juj dan Ma'juj, yang terakhir Nabi Isa alaihissalam. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama muncul itu adalah Dajjal. Saya pikir mungkin tidak perlu saya uraikan Dajjal itu apa sekarang, karena kalau nguraikan Dajjal saja Pak, kalau nguraikan Dajjal saja 2 jam saya perlu waktu untuk duduk khusus tentang masalah Dajjal. Karena masalah tanda-tanda kiamat ini kaum muslimin, pernah saya jadikan pengajian rutin saya di Kota Payakumbuh selama 6 bulan berturut-turut tiap minggu Pak. Pengajiannya saya ada Rabu malam Kamis, itu selama 2 jam. Selama 6 bulan baru selesai buku zikir akhir zaman. Kita menguraikan tentang masalah akhir zaman. Buku yang paling saya rekomendasikan buat Bapak dan Ibu, ada beberapa di antaranya itu, di antaranya lagi adalah Ensiklopedia Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim. Pembahasannya sangat ilmiah sekali dan memenuhi syarat-syarat standar penulisan salaf. Baik kaum muslimin, Dajjal. Siapa Dajjal? Manusia yang hanya muncul nanti di akhir zaman setelah dia dipenjarakan. Kehadirannya dulu sempat membuat kekacauan dan beberapa nabi pernah dibuatnya pusing dan panik dengan kemunculan makhluk ini. Tapi waktu itu belum Dajjal namanya. Dia baru disebut dengan Dajjal ketika sudah di akhir zaman. Singkatnya saya bacakan begini Bapak Ibu. Jadi maaf ya Pak, kata Nabi 10 tanda besar kiamat ini, kalau satunya sudah muncul, yang lain akan menyusul dengan waktu yang sangat cepat, berdekatan. Harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini bagaikan 10 butir-butir biji marjan. Biji marjan. Jadi butir biji marjan, di tengah-tengahnya kosong Pak, dihubungkan oleh
satu silk atau semacam tali, kabel atau apa, masuk silk, marjan yang kedua, ketiga, keempat, dan 10. Di bagian bawahnya dibuat simpul. Iyuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, maka meluncurlah butir yang pertama. Betul tidak? Meluncurlah butir yang pertama. Yatsba'u ba'duha ba'dan. Yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat berdekatan dan sangat cepat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama adalah Dajjal. Bapak tahukah hadis yang terkenal dari kalangan para ahli hadis disebut dengan hadis jassasah? Selain Ustadz nggak usah jawab. Hadis jassasah. Ini gelar hadis itu adalah hadis jassasah. Kenapa? Kisah ini menyebutkan tentang seekor binatang yang sangat besar, berbulu hitam dan sangat tebal di sebuah pulau di Laut Yaman. Yang menceritakan kisah inilah Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Orang Kristen yang menjadi kapten kapal dan membawa 20 awak kapal bersamanya. Mereka di tengah Laut Yaman diamuk oleh gunungan ombak laut yang menggila, sehingga mereka kehilangan kendali dan tidak mampu mengendalikan kapal mereka, dan mereka pun terdampar lalu merapat ke sebuah pulau di Laut Yaman. Mereka tidak tahu pulaunya pulau apa, yang jelas masih di Laut Yaman. Mereka pun turun masuk ke dalam pedalaman pulau. Bertemulah dengan seekor binatang berkaki 4. Badannya besar, bulunya sangat tebal, berwarna hitam bulunya. Saking tebalnya bulunya, sampai-sampai kami tidak mampu membedakan yang mana bagian kepala, mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu dapat berbicara dengan bahasa manusia. Kami ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, yang waktu itu masih Kristen ya. Lalu binatang itu bertanya, apakah kalian orang-orang dari Arab? Kami menjawab, iya. Seorang lelaki telah lama menunggu kalian di gedung tua sana. Pergilah kalian ke sana. Mereka ingin menanyakan beberapa perkembangan terkini tentang kondisi dunia. Maka kami pun lari ke sana. Kalau bahasa orang Pariaman itu cigin. Lari kencang menuju ke sana, meninggalkan binatang itu karena kami khawatir dicelakakannya. Sesaat kami masuk ke dalam gedung tua itu, kami dikagetkan oleh sebuah pemandangan. Seorang lelaki bertubuh gompal. Normal Pak, besarnya sama dengan yang lain-lain, tetapi bertubuh gompal. Terikat kakinya dengan, kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Rantai besi yang besar dan berat. Tangannya juga terikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan lehernya terbelenggu oleh besi yang juga dikasih rantai yang sangat besar dan berat. Laki-laki itu tergeletak di lantai dan bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Apakah sudah muncul seorang nabi dari bangsa yang ummi dan dia mengaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Kami menjawab sudah. Gimana? Kalian beriman apa tidak dengannya? Kami menjawab, kata Tamim Ad-Dari, sebagian kami beriman, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman dengannya, itu baik buat kalian. Dan dia berkata sendiri, berarti sudah dekat masanya saya akan bebas. Kemudian dia bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Di antara pertanyaannya adalah dia menyebutkan, apakah hari ini Danau Tobariyah masih mengeluarkan air? Danau Tobariyah itu di Israel Pak. Kalau ini adalah Israel, ini Lebanon ya. Ini Lebanon. Ya. Danau Tobariyah itu di sini posisinya. Dekat perbatasan dengan Lebanon. Ini adalah sumber air orang Yahudi di Israel. Danau Tobariyah. Danau Tobariyah itu tidak dalam Pak. Hanya 45 meter kedalamannya. Ya, Danau Tobariyah itu hanya 45 meter kedalamannya. Ada nggak di kiblat? Coba perhatikan sini. Nah ini di majalah Kiblati, insya Allah saya uraikan sebentar lagi. Kaum muslimin, dia bertanya tentang
Jadi pertanyaan si Dajjal, nanti ada hadisnya di sini Pak. Di buku ini juga ada tentang masalah sejarah Dajjal ini. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah Danau Tabariyah dalam hadis begini tulisannya. Ya. Apakah Danau Tabariyah hari ini masih mengeluarkan air? Kalau orang barat menyebut dengan Tiberias. Ya. Atau Tiberias. Letaknya sudah jelas kaum muslimin. Apakah Danau Tabariyah hari ini masih berair? Kami menjawab saat ini, masa ini masih. Dan dia berkata, kalau nanti danau itu sudah hampir mengering, menyisakan sedikit air istilahnya, saat itu saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu kota-kota besar pun di muka bumi melainkan saya pasti akan memasukinya, kecuali 2 kota, Mekah dan Tibah katanya. Hanya ini yang saya tidak akan berhasil memasuki, ya, Mekah dan Tibah, karena kedua kota ini sudah dilindungi di pintu-pintu masuknya dengan 2 orang malaikat yang menghunus pedang. Kalau saya memaksakan diri masuk, malaikat itu akan membantai saya. Jadi yang mampu mengalahkan Dajjal cuma malaikat kaum muslimin. Kesaktian dan kemampuan Dajjal ini Masya Allah. Hanya malaikat yang mampu menghadang Dajjal, yang lain tidak mampu. Dan ada satu manusia satu-satunya yang Allah jadikan mempunyai kekuatan 2 kali lipat daripada Dajjal, yaitu Nabi Isa. Makanya tanda besar kiamat yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal, yang lain tidak ada. Baik, kata laki-laki yang terdampar yang ada tergeletak di gedung tua di Pulau Yaman itu, kalau air itu sudah susut, menyisakan sedikit saja air lagi, maka saat itu saya akan bebas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota besar dunia, dan dunia akan masuk dalam genggaman saya. Manusia akan menyembah saya. Kemudian kaum muslimin, kecuali hanya 2 kota yang saya tidak berhasil memasuki, Makkah dan Tibah. Maka saat Tamim Ad-Dari selesai menceritakan ini kepada Nabi Muhammad, setelah mereka keluar dari pulau, Tamim Ad-Dari langsung pergi ke Madinah dan dia menyatakan syahadatnya dan keislamannya. Kenapa? Karena kata laki-laki yang terkurung di pulau itu, lebih baik kamu beriman kepadanya. Kan begitu kan? Itu terngiang-ngiang olehnya, lebih baik kamu beriman, itu baik buat kalian. Nah, ketika dia menyatakan syahadatnya, Nabi menerima, lalu dia belajar Islam kepada Nabi, kemudian dia menceritakan pengalamannya yang terdampar di Pulau Yaman. Sesaat mendengarkan setelah itu, Nabi segera menyuruh Bilal, "Hai Bilal, kumandangkan azan." Maka Bilal mengumandangkan azan. Berkumpullah kaum mukminin dan mukminat di kota Madinah. Nabi menceritakan apa yang terjadi pada pengalaman Tamim Ad-Dari, dan Nabi berkata, "Ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di Pulau Laut Yaman itu adalah Dajjal. Dan 2 kota yang tidak dapat dimasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah Tibah itu adalah Madinah ini." Tibah itu adalah Madinah ini. Hanya 2 kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal, laknatullah alaih. Subhanallah kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, saat Dajjal mendatangi kota Madinah, pada masa itu kota Madinah mempunyai 7 pintu masuk. Memiliki 7 pintu masuk. Jadi di berbagai penjuru negeri Pak, kota Madinah itu mempunyai 7 pintu masuk saat itu, kata Nabi. Di setiap pintu masuk 2 orang malaikat telah menghunus pedang. Kalau Dajjal memaksa masuk, dia akan dibunuh oleh 2 malaikat ini. Karena kesal, tidak berhasil memasuki Mekah, tidak juga Madinah, maka dia naik ke atas bukit Qubaish atau bukit garam. Kalau orang Arab di Madinah sekarang menyebutkan bukit Dajjal. Qadarullah kaum muslimin, entah apa ini rahasianya. Saat ini Jabal Qubaish atau bukit garam ini sudah dibangun di luar Madinah menjadi istana kerajaan Arab Saudi. Pas di atas bukit Jabal Qubaish itu, atau disebut juga dengan Jabal Dajjal. Mohon maaf ini kaum muslimin, saya tidak tahu rahasianya apa. Yang jelas banyak simbol-simbol kerajaan Arab Saudi adalah simbol Dajjal memang. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini Nabi mengatakan
Dajjal akan naik ke Bukit Jabal Qubaish dan melihat ke arah kota Madinah, lalu menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Apa katanya? Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Lalu dia menghentakkan kakinya 3 kali ke bumi dalam keadaan marah. Maka gempalah kota Madinah. Saking saktinya dia, Pak. Gempalah kota Madinah. Seluruh orang munafik, seluruh orang musyrik yang masih tinggal di Madinah, mereka ketakutan dan keluar dan mereka bergabung kepada Dajjal. Kata Rasulullah, hadza yaumul khalas. Nah, inilah pada kejadian seperti ini, Madinah betul-betul bersih dari orang-orang musyrik dan unsur-unsur kaum munafikin. Betul-betul bersih. Tak ada lagi orang musyrik, orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Pertanyaan saya, kenapa Nabi menyebutkan bahwa Dajjal nanti akan berkata itu adalah istana putihnya Muhammad? Itu Masjid Nabawi. Padahal semasa Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis ini lebih 14 abad yang lalu, keadaan Masjid Nabawi seperti apa? Masih tanah, ya kan? Masih tanah. Tiang-tiangnya masih batang-batang kurma. Bahkan dikasih atap pun udah akhir-akhir, Pak. Itu pun pelepah kurma. Dindingnya nggak ada. Itu istana putihnya Muhammad. Kondisi itu istana putihnya Muhammad cocok dengan kondisi sekarang apa tidak? Ya, cocok dengan kondisi Masjid Nabawi yang sekarang. Ini sangat cocok. Uniknya lagi kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul berkata, saat itu Dajjal akan memasuki kota Madinah dari salah satu 7 pintu masuk kota Madinah. Kondisi kota Madinah pada hari ini, di sekelilingnya sudah ada 7 pintu masuk kota Madinah hari ini. Kalau saya mau nampakkan kepada Bapak slide-nya, bisa saja, tapi yakin saya waktunya nggak cukup. Saya ada slide-nya, Pak, bagaimana penjelasan dan bagaimana petanya. Hari ini kota Madinah sudah ada 7 pintu masuknya. Subhanallah, pas yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi yang disebut oleh Dajjal tentang keadaan Masjid Nabawi sudah ada. 7 pintu yang disebut oleh Nabi hari ini juga sudah ada. Baik. Dan apa yang disebut oleh si Dajjal? Kalau danau Tiberias sudah menyusut, meninggalkan sisa air yang sedikit, saat itu saya akan lepas. Silakan Bapak perhatikan di YouTube, buka tentang danau Tiberias terkini. Kaum muslimin, sewaktu Syekh bin Bas masih hidup, Syekh Mamduh ini datang kepada beliau. Syekh Mamduh datang kepada beliau, mengabarkan kepadanya tentang perkembangan danau Tiberias. Jadi danau Tiberias itu begini kaum muslimin. Ya, ini dasarnya. Ya. Kedalamannya hanya berapa meter tadi? Hanya 45 meter. Tidak dalam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, waktu masih hidup Syekh bin Bas, Syekh Mamduh mengabarkan kepada Syekh bin Bas, cerita kepada beliau, ada di buku ini, di majalah ini, Pak. Dan lihat gambar ini. Apa kata Syekh Mamduh? Syekh, danau Tiberias hari ini pada tahun Syekh bin Bas masih hidup ya, sudah menyusut 16 meter airnya. 16 meter. Perhatikan kaum muslimin. Danau dengan kedalaman hanya 45 meter, susut 16 meter itu beberapa tahun yang lalu. Padahal dalam sejarah danau ini tidak pernah kurang airnya, tidak pernah kaum muslimin. Yang menyebabkan basah dada Syekh bin Bas menangis dan beliau berkata ini adalah zaman keluarnya Dajjal. Sambil menangis beliau mengatakan hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar, zaman kita, zaman periode keempat ini. Dan memang iya, masuk dalam periode keempat. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hadza zamanu khurujid Dajjal. Hari ini silakan buka di YouTube kondisi danau Tiberias terbaru. Perhatikan Bapak. Bagian dasar daripada tonjol-tonjolan dasar ini sekarang sudah muncul bagaikan pulau sekarang. Kaum muslimin, ini majalah beberapa tahun yang lalu. Lihat kondisinya, perhatikan. Dulu lihat airnya naik sampai ke atas, sekarang sudah susut ke bawah. Ya. Ya, sudah mengering. Dulu masih banyak, ini sudah ditinggalkan oleh airnya. Perhatikan. Dulu dan sekarang.
Sekarang ini beberapa tahun yang lalu, ini tahun berapa ini? 2013. Ini 2013 ya. Lihat kondisinya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang kondisi yang terkini adalah dasar-dasar puncak daripada tonjolan-tonjolan tinggi dari dasar danau ini sudah menjadi pulau. Kelihatan macam pulau. Artinya makin dekat kemunculan Dajjal yang dijanjikan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang paling kuat imannya sekalipun, kata Nabi, jika berjumpa dengan Dajjal pasti dia akan menyembah Dajjal. Sekuat apapun imannya, kalau dia bertemu dengan Dajjal, dia pasti akan murtad, dia akan pasti sujud kepada Dajjal. Kecuali seorang remaja lelaki, kata Rasulullah. Hanya remaja lelaki ini yang mampu membantah Dajjal dan bertemu dengan Dajjal dan dia tetap dalam keadaan imannya. Dan Dajjal memaksanya untuk menuhankannya dan dia menolak remaja laki-laki ini. Remaja laki-laki ini berkata, kamulah yang dikabarkan Rasulullah tentang Dajjal dan kami wajib mengkafiri kamu. Dajjal pun murka kepadanya. Lalu Dajjal menjambak rambut kepalanya dan menggergajinya hidup-hidup. Kepalanya digergaji hidup-hidup, Pak. Hadis ini sahih. Lalu meninggallah remaja lelaki ini. Setelah tergeletak, darah bersimbuhan kemana-mana. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Kemudian dia berkata, "Qum, bangkit kamu, bangun." Maka Allah mengizinkan tubuh remaja lelaki ini kembali bertaut. Ya, kembali bertaut. Kemudian bangkitlah remaja lelaki ini dalam keadaan darah masih bersimbah di pakaiannya dan di tanah juga masih ada simbahan darah tadi. Lalu Dajjal berkata, hanya Tuhan yang mampu menghidupkan sudah mati dan saya sudah bunuh kamu tadi. Sekarang saya sudah hidupkan lagi kamu. Apakah kamu tidak percaya saya Tuhan kamu? Apa kata remaja laki-laki itu? Makin penuh dalam dada saya keimanan bahwa kamu memang asli Dajjal. Saya baca memang keterangan Nabiullah Muhammad SAW bahwa dia akan membunuh seorang remaja lelaki. Lalu setelah itu remaja ini akan dihidupkannya kembali. Lalu dia menolak untuk beriman kepada Dajjal. Dan Dajjal tidak mampu lagi membunuhnya selama-lamanya. Hai manusia, kata remaja laki-laki itu, ketahuilah oleh kalian ini asli Dajjal. Kufurilah oleh kalian dua orang ini. Jadi kaum muslimin marah Dajjal, berusaha membunuhnya kembali dan sudah tidak berhasil membunuhnya. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya tidak tahu ini sahih atau tidak, tapi saya nonton di acara Qatar TV. Beberapa TV Arab ikut menayangkan tentang fenomena unik, kejadian yang langka di bumi ini, seorang bayi laki-laki terlahir di Palestina. Boleh buka di YouTube nanti bagaimana wawancara ini terjadi di Qatar TV, di beberapa TV Arab. Diwawancarai dan apa katanya? Kami di Palestina menemukan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan dan sekaligus membuat iman kami menjadi kuat. Seorang anak bayi laki-laki lahir dan berbicara dengan bahasa Arab yang sangat bersih, bahasa Arab fusha. Ya, hanya sekali saja dia bicara. Kalimatnya atau kata-katanya lebih kurang seperti ini: Ana rajulun sayaqtuluni Dajjal, wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah orang yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal dan Dajjal tidak akan berhasil membunuh setelah saya siapapun juga lagi. Kemudian anak bayi ini kembali seperti bayi-bayi biasa, tidak mampu lagi bicara, kecuali hanya satu kali itu. Dalam persaksian di TV ini beliau mengatakan, masyayikh kami di Palestina, para kubara'ana wa masyayikhana yashhaduna ala sidqi hadhi. Mereka mempersaksikan kebenaran cerita ini. Dan anak laki-laki itu hari ini disembunyikan identitasnya. Itu kejadiannya 8 atau 9 tahun yang lalu kaum muslimin. Kalau remaja itu umur berapa tuh, Pak? Standar remaja. 16? 17? Itu standar remaja kan? Mohon maaf kaum muslimin. Jika memang demikian dan Danau Tiberias pun telah menyusut, tapi kita yang perlu kita imani benar-benar adalah hadis ini. Karena hadis ini sahih Muslim. Kalau yang tadi bisa jadi orang Arab itu ngarang-ngarang cerita. Kan kita harus uzon seperti itu kan? Bisa jadi di sana itu orang ngarang-ngarang cerita, tetapi masyayikhana wa kubara'ana yashhaduna ala sidqi hadhihi al-qissah. Para syekh-syekh kami, para pembesar-pembesar kami, orang-orang tua kami menyaksikan mereka kebenaran tentang
kejadian ini. Nah, kaum muslimin, yang tidak dapat dibantah itu adalah Danau Tiberias yang sudah menyusut airnya hari ini. Kemudian jika benar laki-laki remaja itu sudah terlahir beberapa tahun yang lalu, maknanya sangat dekat sekali Dajjal akan lepas. Kalau iya, kalau itu betul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Dajjal akan mengelilingi seluruh negeri-negeri dan khususnya kota-kota besar. Karena waktu Dajjal tidak lama, Bu. Kata Rasulullah, Dajjal itu lepas, sebanyak dia lepas umurnya cuma 40 hari. 40 hari seperti apa? Sehari pertama kata Nabi sama dengan 1 tahun. Sehari kedua sama dengan 1 bulan. Sehari ketiga sama dengan 1 minggu. Lalu 37 hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Artinya kalau kita totalkan 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu lamanya. Lalu bagaimana, apa yang terjadi setelah itu? Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi. Dengan kecepatan apa? Dengan kemampuan apa? Padahal ketika Dajjal keluar, semua teknologi sudah tidak ada. Kan Nabi mengatakan, saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang di belakangnya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan dengan menunggang kuda. Kalian akan berjalan di atas kaki-kaki kalian. Sementara Imam Mahdi disepakati oleh seluruh ulama Al-Sunnah wal Jamaah, kemunculannya terjadi sebelum Dajjal lepas. Ini Al-Mahdi ya. Nah, di masanya saja sudah tidak ada teknologi. Apa yang terjadi? Bumi ini akan dihantam meteor, di mana pakar astronomi dunia mengatakan meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di bumi. Dan Allah menceritakan tentang kejadian meteor itu dalam surat At-Tur, dalam surat Ad-Dukhan, dalam surat Al-Mulk, tentang Batsyatul Kubra. Jadi bumi ini akan mengalami Batsyatul Kubra, hantaman yang sangat dahsyat. Baik kaum muslimin, nanti kita akan sampai kepada hantaman yang dahsyat ini atau meteor ini. Dan Amerika Serikat mengatakan bumi kita sekarang ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ini 2015, Pak. Mereka mengatakan sejak 2013, kata NASA Amerika, sejak 2013 sampai 2016 bumi kita tepat di tengah-tengah arus sungai meteor. Menurut NASA Amerika, diperkirakan selama perjalanan ini bumi kita akan mengalami 1.300 hantaman meteor. Nah, kita 2015 sekarang. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, saya akan kembali ke sini nanti ya. Kita kembali dulu ke masalah si Dajjal. Dajjal mampu mengelilingi seluruh kota-kota besar di dunia. Kalau Bapak mau tahu gimana cara selamat dari Dajjal, insya Allah di buku Zikir Akhir Zaman diuraikan, Nabi mengatakan lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kalau kamu tidak berhasil, lakukan ini. Paling pertama anjuran Nabi adalah larilah kamu ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal. Masalahnya kita di Indonesia. Dan pesawat udah nggak ada. Teknologi sudah musnah. Gimana mau lari ke Mekah Madinah? Sementara Dajjal dalam waktu yang singkat, dia akan mengelilingi seluruh kota-kota besar dunia. Pertanyaan yang muncul, kenapa kota-kota besar yang dikejar oleh Dajjal? Bisa jawab nggak? Sederhana jawabannya. Ibarat kita mau nanggu ikan, saya pasti akan nanggu ikan di lubuk-lubuk ikan yang pasti banyak ikannya. Ada juga di selokan kecil, di badan-badan kecil itu ikan, tapi waktu saya nggak cukup, pasti saya akan mencari tempat yang terbanyak, ya kan? Saya tangguk dapat penuh langsung jaring tangguk saya, ya kan gitu kan? Nah, dia akan datangi kota-kota besar. Makanya salah satu solusi terbaik adalah kalau memang tidak mampu pindah ke Mekah Madinah, kita carilah ke tempat-tempat tinggal yang jauh daripada perkotaan. Ya. Lebih bagus nanti ada tempat-tempat yang ada lembahnya atau ada bukitnya atau ada gunungnya, buatlah situ sebuah peradaban, buat situ sebuah persiapan, itu salah satunya. Tapi jangan salah-salah. Kalau lari ke sana tapi imannya lemah, justru ketika Dajjal datang dia akan turun meninggalkan gunung-gunung. Ada pula kata Nabi, orang-orang nanti akan meninggalkan gunung-gunung, kampung-kampung, lembah-lembah menuju ke kota-kota menanti kedatangan Dajjal. Kenapa Dajjal dinanti kedatangannya? Karena Dajjal bagi-bagikan kehidupan saat orang kelaparan. Nah ini, jadi memang iman juga, walaupun lari ke gunung tapi imannya nggak ada, saat Dajjal muncul dan Dajjal bagi-bagikan makanan, dia akan turun dari gunungnya. Memang sih Nabi menganjurkan kita. Nah kaum muslimin yang kami muliakan, jadi Dajjal mendatangi kota-kota besar, apalagi Jakarta. Wah, ini paling nomor 1 prioritas, Pak. Prioritas Dajjal.
Ini Depok. Ngapa lagi Depok? Mau Jabodetabek. Ya? Depok, Bogor. Ya. Orang Jakarta ini Pak, termasuk kota terpadat, Jabodetabek ini, kan terpadat di dunia toh? Iya. Dia akan datang, cuma Mekah Madinah saja dia yang tidak berhasil masuki. Baik, kaum muslimin yang kami muliakan, Dajjal tidak lama masanya. Kalau Dajjal sudah muncul, tanda besar kiamat yang kedua pasti menyusul. Pasti, yaitu Nabi Isa turun. Dalam akidah kita, kaum muslimin, Nabi Isa tidak pernah dibunuh. Tidak pernah. Nabi Isa diangkat fisiknya secara hidup oleh malaikat menuju ke langit dunia dan dia disimpan di sana. Dibuat oleh Allah, dia tidak tersentuh oleh waktu dan zaman. Persis seperti Ashabul Kahfi dalam perut gua, 309 tahun ternyata mereka tetap muda. Dan Allah melakukan hal itu kepada Nabi Isa hari ini di langit dunia. Sehingga Nabi berkata dalam Isra Mi'raj, saya bertemu dengan saudara saya Isa dalam usia dia saat diangkat. Jadi masih muda sampai hari ini. Dia turun nanti Nabi Isa dalam usia 33 tahun. Nabi Isa nanti turun ke muka bumi dalam usia 33 tahun. Siapa yang sekarang usia 33? Antum berapa? 33. Usia kayak gini. Tapi nggak jelek kayak gini. Kalau ini standar Indonesia nih. Kalau Nabi Isa itu standar manusia tertampan. Tapi dibanding saya Pak, kalau saya duduk dengan dia, saya numpang ketampanan beliau. Jadi antum jangan sedih ya. Okay. Kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi Isa nanti turun dalam keadaan di usia 33 tahun kata Nabi. Nah, Nabi Isa disimpan di langit. Ngapain tugasnya? Nanti tugasnya ada 5 ketika dia turun. Yang pertama menjadi pembantu Imam Mahdi. Imam Mahdi kan muncul duluan kan? Jadi pembantu Imam Mahdi. Yang kedua membunuh Dajjal. Yang tiga menghancurkan palang-palang salib di muka bumi sehingga orang Kristen berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian yang keempat membunuh seluruh babi-babi. Yang kelima adalah mengangkat semua pajak-pajak di muka bumi sehingga pajak itu jizyah-jizyah, dharibah-dharibah sudah tidak ada lagi. Ini 5 ini tugas Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan meninggal pada periode kelima. Setelah menikah dengan seorang wanita Arab yang muslimah. Barulah Nabi Isa meninggal pada periode kelima dalam usia 40 tahun. Kalau ada yang dengarkan hadis Nabi Isa hidup di bumi ini selama 40 tahun, bukan berarti dari sejak dia turun, dihitung dari semenjak dia awal hidup. Jadi dia turun pas usia 33, nanti dia menjalani hidupnya lebih kurang 7-8 tahun lah begitu, dan dia meninggal pada periode ini. Sebagaimana Al-Mahdi yang memimpin periode kelima ini, beliau juga meninggal pada masa ini nanti. Lalu digantikan setelahnya oleh Al-Qahtani. Supaya jelas kaum muslimin. Baik, saya kembali. Dajjal tanda-tanda keluarnya sudah sangat nyata kaum muslimin. Sudah sangat nyata. Setelah Dajjal berhasil mengumpulkan sebanyak-banyaknya pengikut di muka bumi ini, Dajjal kembali mengepung Mekah Madinah dan ternyata gagal. Lalu dia mengepung Imam Mahdi yang saat itu ada di Damaskus. Nabi mengatakan Al-Mahdi terkurung di sebuah masjid berhari-hari bermalam-malam bersama orang-orang beriman. Karena Imam Mahdi tak mampu melawan Dajjal. Dajjal itu Pak, di samping dia sendiri sangat perkasa, memiliki kekuatan yang tidak ada manusia yang punya. Di belakangnya ada bala tentara tak terkalahkan, yaitu Yahudi Asfahan, berjumlah 70.000 orang. Dajjal ini punya bala tentara yang tak terkalahkan, yaitu 70.000 orang. Sementara pasukan Imam Mahdi saat itu hanya ribuan saja lagi. Dan mereka sudah panjang dalam pertarungan yang banyak, ya, sudah sangat lelah gitu kan. Nah, tapi mereka tidak pernah mundur, hanya mereka terkepung di masjid di Damaskus kata Nabi. Saat malam hari waktu subuh masuk, maka komandang subuh pun dia dikomandangkan. Al-Mahdi memerintahkan qomat. Maka beliau maju ke depan untuk mengimami. Tiba-tiba seluruh mata kaum muslimin yang ada, hari itu sudah tidak ada listrik kaum muslimin. Perlu diketahui karena listrik bahagian daripada teknologi. Dan teknologi di masa Imam Mahdi sudah musnah. Ya, kaum muslimin, seluruh mata memandang ke arah langit. Apa yang mereka saksikan?
Mereka menyaksikan dua malaikat mengapit seorang lelaki yang sangat rupawan. Dialah Nabiullah Isa. Rambutnya sebahu, bagaikan orang yang baru basah-basah di kamar mandi. Bagaikan menetes air, seolah begitu, sangat indahnya. Dan Nabi Isa pun meletakkan telapak tangan kanannya di atas bahu sebelah kiri daripada malaikat yang ada di kanannya. Dan telapak tangan kirinya diletakkan di atas bahu sebelah kanan daripada malaikat sebelah kirinya. Beliau pun turun. Sampai di darat, orang-orang beriman sudah tahu memang saatnya Nabi Isa harus sudah turun. Sebab apa? Mereka sudah menyaksikan Dajjal keluar. Bahkan Dajjal lagi mengepung mereka. Dan ini waktu salat subuh, mereka sudah tahu hadis itu semua kayak kita-kita ini tahu. Jadi sudah tahu semua. Pas melihat Nabi Isa muncul, semuanya merasa bahagia dan gembira. Imam Mahdi langsung mundur. Adab ya, adab kepada orang yang lebih besar, yang lebih agung, lebih mulia, mundurlah. Apa kata Nabi Isa? Tidak. Ini zamannya kamu pemimpinnya. Saya hanya pembantu kamu. Tadi qomat untuk kamu, kamu yang imam. Maka Al-Mahdi enggak banyak basa-basi, langsung maju kembali lalu mengimami salat subuh. Selepas salat subuh mereka pun berzikir, hampir terbit matahari, maka Rasul mengatakan Nabi Isa itu turun tepat di atas menara putih, disebut dengan Manaratul Bayda. Tepat di atas menara putih. Nah, di Damaskus ada dua masjid yang punya dua menara putih. Subhanallah, dua masjid ini enggak hancur walaupun zaman Asad sekarang. Ya, Masjid Jami Amawi satu, ya, di sebelah timur bagian Damaskus. Nanti lihat keterangannya juga ada di buku Zikir Akhir Zaman juga ada. Jadi ada dua menara putih kaum muslimin. Nah, Syekh Ibnu Katsir mengatakan Masjid Jami Amawi, menara putihnya itulah yang nanti akan tempat turunnya Nabi Isa yang hari ini sudah ada, Pak. Jadi turun Nabi Isa di situ belakang, kemudian Imam Mahdi menjadi imam. Selesai mereka berzikir, matahari sudah mulai menerangi bumi. Pintu Masjid Jami Amawi berhasil didobrak oleh Dajjal. Dengan seluruh keangkuhan dan kesombongan serta keperkasaannya, Dajjal masuk dengan semangat membunuh Al-Mahdi dan orang-orang beriman. Bala tentara dari pasukannya Yahudi Isfahan ini dari Iran loh, Pak. Ini dari Iran loh, Isfahan itu. 70.000 orang Yahudi dengan baju jubah hijau, tidak berjahit, dan mereka menghunus pedang dengan semangat tempur yang sangat tinggi karena sang raja terkuatnya sudah muncul, itu Dajjal. Dengan sangat sombong mereka ingin membantai Al-Mahdi dan orang-orang beriman yang ada. Persis seperti sombongnya Firaun dengan bala tentaranya waktu mengejar Musa. Musa sudah terkepung di depannya laut. Kayak Imam Mahdi mau lari kemana lagi? Dajjal dengan seluruh keangkuhannya datang, ternyata anti Dajjal sudah turun. Satu-satunya makhluk di alam semesta yang mampu dan diberikan legitimasi resmi oleh Allah membunuh Dajjal, yaitu Nabi Isa, sudah turun. Dajjal nggak menyadari itu. Dajjal tidak menyadari itu. Saat Dajjal sudah sangat dekat, Nabi Isa pun berdiri dari saf orang-orang beriman di belakang Al-Mahdi dan langsung menghadap dalam keadaan menantang si Dajjal. Melihat Isa sudah turun, berteriaklah Dajjal. Apa yang terjadi? Karena Dajjal melihat Nabi Isa saja dia meleleh. Bagaikan lilin, Pak, yang meleleh karena panggangan api. Rasul mengatakan seperti garam yang meleleh dimasukkan ke dalam air. Meleleh, Pak, meleleh. Kalaulah Dajjal tetap berdiri di tempat itu, kata Nabi, lantai masjid itu pasti akan berserakan cairan Dajjal. Dan Dajjal habis. Meleleh. Tapi Dajjal langsung lari. Dengan kemampuan yang tinggi dia lari ke sebelah timur. Nabi Isa sudah nunggu di situ, di sebelah timur. Lari dia ke sebelah barat, ke ufuk barat. Nabi Isa sudah menunggu di ufuk barat. Terakhir dia lari ke Palestina, tempat di pintu Lut, dan Nabi Isa langsung menghunjamkan tombak itu, ya. Langsung dihunjamkan tombak itu ke tubuh si Dajjal. Maka menjeritlah Dajjal. Inilah kematian terparah dan terberat yang dialami oleh makhluk yang hidup. Jadi kaum muslimin, setelah itu lumuran darah ini dari Palestina dengan secepat kilat, Nabi Isa sudah bergabung kembali dengan Imam Mahdi dan memperlihatkan kepada bala tentara Al-Mahdi. Termasuk orang Yahudi Asfahan tadi. Si Dajjal sudah mati. Ini dia. Maka penuh semangat dan penuh iman bertakbirlah orang-orang beriman. Sementara orang-orang Yahudi Asfahan yang 70.000 orang itu hilang semangat tempurnya. Hilang semangatnya sama sekali. Mereka tinggalkan senjata-senjata mereka. Mereka lari menyelamatkan diri kemana-mana. Berserakan kemana-mana kaum muslimin.
Mereka bersembunyi di balik batu, bersembunyi di balik dinding, bersembunyi di balik pohon, masuk ke dalam lubang-lubang. Kemanapun mereka bersembunyi, kata Rasulullah, benda-benda saat itu, tempat mereka bersembunyi akan berbicara dengan seizin Allah. Dalam sejarah kan banyak benda-benda yang bisa berbicara kan. Ya? Seperti dua bukit berbicara ketika Nabi dan para sahabatnya berjalan, dan seluruh sahabat mendengarkan perbincangan dua bukit ini, bahwa lembah mereka dilalui oleh orang terbaik. Seperti berbicaranya batu-batu krekel yang dilewati oleh Nabi Daud. Hai Daud, ambillah saya, jadikan saya untuk senjata kamu, ya kan? Dan sebagainya. Nah, pada akhir zaman, batu-batu, pohon-pohon, dinding, tebing, apa saja, di mana saja orang Yahudi bersembunyi, bicara nanti. Apa kalimat mereka? Ya Muslim, hadza Yahudiyun warai, ta'ala faqtulhu. Hai Muslim, sini. Ada orang Yahudi sembunyi di belakang saya. Ta'ala, khudhu faqtulhu. Tangkap dia, bunuh. Maka tidak dapat sembunyi orang Yahudi kemana saja, kecuali illal gharqad, kecuali pohon gharqad. Fa innaha syajarul yahud, sesungguhnya gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Gharqad itu adalah pohonnya orang Yahudi. Tahukah kaum muslimin, 11 tahun yang lalu Rabi Yahudi telah memerintahkan pemerintahan Israel untuk menanam 2 juta batang pohon gharqad di tanah yang sangat subur. Dan sekarang pohon itu sudah setinggi 9 sampai 15 meter ketinggiannya. 2 juta batang pohon, Pak. Sementara di perjalanan berikutnya saya dengar mereka nambah lagi sekian ribu. Kenapa begitu? Ternyata saya baca di Taurat, Pak. Mereka juga percaya pohon gharqad adalah pohon akhir zaman. Pohon yang akan berpihak dalam perang akhir zamannya orang Yahudi. Mereka tanam. Dan pohon itu sekarang udah besar-besar, Pak. Udah siap untuk melindungi manusia bersembunyi di belakangnya. Masya Allah, kaum muslimin. Illal gharqad, hanya pohon gharqad saja yang tersisa, yang tidak akan berbicara. Dan Yahudi tahu mereka sembunyi ke belakang itu. Cuma kan orang beriman udah bocor duluan masalah ini kan. Udah tahu kemana mereka sembunyi. Maka mereka lari ke orang-orang beriman dengan senjata mereka, mengejar ke kebun yang sangat luas dari kebun gharqad. Dilihat ada Yahudi, ketemu, bacok, mati. Ya, dilihat lagi kayak orang cari kutu, Pak, ketemu kan? Sembunyi di sini, mati. Sembunyi, habis seluruhnya. Maka tidak ada lagi Yahudi di muka bumi. 1 ekor pun tak tersisa. Nasrani pun akhirnya setelah Dajjal terbunuh, ya, Nasrani akhirnya diajak oleh Nabi Isa berbondong-bondong masuk Islam. Jadi kaum muslimin, ini yang pertama Dajjal, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan kaum muslimin, supaya saya tidak banyak menghabiskan waktu menceritakan satu persatu, ini saja bisa menghabiskan waktu kita seharian loh. Jadi saya lewatkan saja dengan sangat cepat. Ya'juj Ma'juj muncul. Siapa lagi Ya'juj Ma'juj? Manusia. Cuma dikurung oleh Zulkarnain. Dalam surah Al-Kahfi tolong dibaca. Mereka akan muncul nanti dalam jumlah yang mampu menutupi seluruh gurun Sahara Jazirah Arab. Saking banyaknya jumlah mereka, Pak. Seluruh gurun Sahara yang begitu luasnya, padang luas, mereka banyak jumlahnya. Beranak pinak. Jadi mereka di balik tembok yang dibangun oleh Zulkarnain, beranak pinak dan mereka tidak termakan oleh usia, nggak mati-mati. Sementara mereka merasakan masih sebentar. Ya, persis seperti Nabi Isa di langit. Merasa sebentar saja. Tapi mereka beranak pinak. Banyak. Senjata mereka waktu dikurung dulu manual. Ketika mereka lepas, manusia pada masa dia lepas ini juga sudah bersenjata manual. Jadi dia tidak merasakan ada perubahan apa-apa. Ini ya. Nah, kaum muslimin, Ya'juj dan Ma'juj Allah binasakan. Singkatnya begitu saja, Allah binasakan. Maka masuklah manusia pada periode kelima. Ini adalah yang tanda yang keempat, ini disebut dengan masa saya singkat aja begitu, masa-masa aman. Inilah khilafah Islamiyah yang terakhir yang dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis tadi. Di penghujung hadis Nabi mengatakan, "Tsumma sakata." Setelah Nabi mengatakan khilafah ini akan kembali digenggam oleh orang Islam, ta'ummul arda, seluruh muka bumi ini akan tunduk dalam pemerintahan Islam. Seluruhnya, kalau di masa dulu, ini baru 2/3, Pak, bumi ini. Kalau di masa yang terakhir nanti seluruh bumi akan tunduk dalam khilafah Islamiyah. Tsumma sakat. Lalu Nabi diam. Ini adalah isyarat tidak ada lagi orang Islam setelah itu. Enggak ada lagi yang perlu diceritakan tentang orang Islam. Udah habis. Lah,
kaum muslimin yang kami muliakan, ini adalah fase khilafah yang terakhir. Tahu enggak Bapak Ibu, ada yang dengarkan ceramahnya Ustadz Bakhtir Nasir tidak? Ada yang pernah dengarkan ceramah beliau? Coba lihat di YouTube. Apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan bukan sesuatu yang berasal dari diri beliau. Ini adalah fakta. Dan ini adalah sesuatu yang telah diungkapkan dalam majalah-majalah besar dunia. CIA, Badan Intelijen Resmi Amerika Serikat, mereka mengatakan, dan ini tidak dapat untuk disembunyikan, bahwa 2020 bumi ini akan kembali ke dalam pangkuan peradaban baru, yaitu peradaban Islam, khilafah Islamiyah. 2020 puncaknya nanti adalah 2025. Subhanallah, jika benar kata mereka, hampir bersamaan waktunya dengan jadwal yang kita sebutkan ini, jika benar. Dan ternyata analisa serta keputusan CIA ini, mereka nggak sendirian. Badan intelijen dari Rusia pun menyatakan pernyataan yang sama. 2020 ke atas, Islam sudah kembali menggenggam dunia, khilafah sudah kembali tegak. Lihat apa yang dilakukan Raja Salman sekarang ini, kita tidak tahu apa yang terjadi. Mereka sudah mulai mandiri. Mereka tidak lagi bergantung pada Barat, mereka tidak bergantung pada Amerika dan tidak pada PBB. Mulai menyatukan kekuatan-kekuatan Islam. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang, tetapi sudah digambarkan kaum muslimin. Dan Allah menyebutkan dalam surat An-Nur ayat 55, ini pasti terjadi. Kondisi yang sangat menakutkan umat Islam akan berubah 180 derajat Celcius pada masa kelima. Pada masa kelima ini kaum muslimin, Nabi mengatakan tidak lama, hanya 7 tahun saja kata Nabi. 7 tahun saja. Ternyata di hadis yang lain mengatakan antara 8 atau 9 tahun. Berarti kalau disimpulkan Nabi memperkirakan 7 atau 8 atau 9 tahun saja masa di periode kelima ini. Lalu habis seluruh Islam meninggal dunia. Faham kaum muslimin? Faham Pak? Masa periode kelima itu tidak lama. 7 atau 8 atau 9 tahun saja. Allah jadikan masa ini berakhir dengan wafatnya seluruh orang Islam. Padahal di puncak-puncak kejayaan Islam. Agama yang ada di bumi cuma 2 saja, Islam dan kafir. Itu saja lagi. Ahlul kitab sudah tidak ada. Di sini tidak ada lagi perang sama sekali. Dan jumlah laki-laki pada masa ini dibandingkan jumlah wanita, 1 laki-laki 50 jumlah wanita. Kok bisa? Kita akan saksikan di sini. Menjelang Al-Mahdi muncul dan setelah Al-Mahdi muncul, banyak sekali kematian laki-laki terjadi kaum muslimin. Dan itu adalah fase kita. Ini fase kita sekarang. Sebentar lagi kita akan menyaksikan. Apalagi lepasnya Ya'juj dan Ma'juj. Banyak manusia-manusia di bumi ini yang dibantai oleh Ya'juj dan Ma'juj. Baik kaum muslimin, 1 laki-laki 50 wanita. Mungkin Bapak pernah baca hadis bahwa tidaklah terjadi kiamat sampai jumlah laki-laki 1 berbanding 50 jumlah wanita. Pada masa ini tidak ada perang. Kehidupan betul-betul makmur, subur. Tanam-tanaman semena menjadi, jazirah Arab menghijau. Sungai-sungainya kembali berair kaum muslimin. Syekh Sa'ud Syuraim berpidato, berkhutbah dalam salat Jumat, dalam khutbah Jumatnya mengatakan tentang salju yang turun jazirah Arab, yang turun di Tabuk. Ini adalah pertanda tentang dekatnya kiamat. Beliau mengatakan begitu. Tidak lama lagi berarti jazirah Arab akan mengalirkan sungai. Lalu gurun Sahara akan kembali menghijau karena tidak ada negeri yang ditimbun oleh salju, melainkan tanah itu kembali menjadi hidup dan kembali menjadi subur. Dan ini sekarang sudah Allah perlihatkan kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, pada masa ini emas akan berserakan, betul-betul sangat jaya, manusia sangat kaya, makmur semakmur-makmurnya. Bahkan binatang buas sekalipun bermain-main dengan anak bayi dan tidak akan menggigitnya, tidak akan menerkamnya. Bahkan wanita seorang diri pada masa itu kata Nabi, berjalan kaki seorang diri dari Hadramaut. Mana Hadramaut? Di Yaman. Berjalan kaki siang dan malam menuju ke Masjidil Haram di Makkah. Ngapain? Melaksanakan ibadah haji. Lalu dia tanpa muhram, pulangnya juga berjalan kaki siang dan malam sampai kembali di Hadramaut aman, tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada pembunuh, tidak ada pemerkosa, tidak ada perampok, tidak ada, betul-betul aman hidup pada masa itu. Jadi hadis itu tidak boleh dijadikan sebagai dalil asal aman. Kami wanita sudah boleh. Yang dimaksud aman dengan hadis ini adalah pada periode kali memang laki-laki nggak ada. Itu masalahnya.
Itu masalahnya. Bapak-bapak ini insya Allah udah di alam barzakh. Apalagi yang muda-muda kayak gini. Saya yakin muda-muda kayak gini pas huru hara macam gini, saya yakin paling di depan nih insya Allah Ta'ala. Paling di depan untuk menentukan masa-masa depan kita. Baik kaum muslimin yang kami muliakan, Nabi mengatakan pada masa ini tidak ada sedekah yang mau diterima oleh orang. Pada masa ini tidak ada sedekah karena orang udah kaya-kaya semua. Bahkan seorang tetangga datang kepada tetangganya membawakan emas penuh 2 genggam tangannya. Lalu datang, "Pak, ini sedekah saya." "Wah, apa nih?" "Emas, terimalah Pak." Kalau kita sekarang Pak dapat cincin aja 1, waduh ini orang paling baik di dunia, kamu gitu Pak ya. Pasti nggak nolak, betul nggak Pak? Lah nanti 2 genggam datang membawa ke tetangga. Dan tetangga menolak, "Waduh terima kasih banyak. Di belakang ada 3 karung, mau diapakan?" Saking makmurnya, saking suburnya, ya saking kayanya. Dan orang juga udah yakin, udah mau kiamat juga untuk apa? Untuk emas-emas yang banyak. Udah masa itu sudah nggak ada lagi gila dengan dunia, cinta pada dunia, apalagi lagi mau poligami semacam, nggak kepikiran lagi Pak. Orang udah berpikiran hanya untuk memperbanyak amal soleh. Ini udah masa-masa sangat, ya. Jadi ibu-ibu juga nggak kepikiran mau bersuami pada masa ini. Wallahu alam, saya rasa tidak. Kenapa? Udah sangat yakin udah mau kiamat ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali di sini ya. Pada masa ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Ya memang startnya di masa-masa aman dengan ditandai. Jadi pertanyaan Bapak tadi, tanda daripada akhir periode keempat adalah terbunuhnya Ya'juj dan Ma'juj. Seluruh Ya'juj dan Ma'juj di muka bumi ini habis. Maka masuk langsung periode kelima. Itu jawabannya Pak ya. Nah, baik. Periode kelima ini akan terjadi 4 tanda besar kiamat. Yang keempatnya adalah khilafah langsung. Yang kelimanya matahari terbit MTB. Matahari terbit dari sebelah barat. Dalam Sahih Muslim, fisik matahari yang menerangi bumi kita saat ini yang betul-betul dipanggil oleh Allah lalu sujud di bawah arasy. Kalian di bumi akan mengalami malam yang sangat panjang dan kalian merasakan bagikan 3 malam yang berturut-turut. Ya, besoknya matahari terbit di sebelah barat, maka tidak ada tobat lagi yang diterima, tidak lagi pernyataan Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Pak. Ya. Nah, setelah matahari terbit, esoknya wa ghadihi muncullah binatang raksasa dari dalam perut bumi yang mempunyai banyak kaki. Dan binatang ini dapat berbicara dengan bahasa manusia. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan dia membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Manusia tersisa sedikit yang ada di bumi akan didatangi oleh binatang itu. Lalu kalau orang kafir diketoknya kepalanya dengan ujung tongkat Nabi Musa, menghitamlah wajahnya, menjadi buruk rupanya. Sementara orang beriman yang dijumpai oleh binatang itu, maka diusapkannya atau disentuhkannya cincin Sulaiman ke wajah orang ini, maka putihlah wajah orang tersebut dan menjadi bercahaya. Jadi bentuk manusia setelah kemunculan DE atau DE, Dabatul Ardi ini, hanya ditandai kalau yang putih bersih bercahaya wajahnya berarti orang beriman. Kalau yang hitam gelap dan jelek berarti orang kafir. Sehingga pada masa itu orang beriman yang orang kafir saking damainya Pak, nggak ada perang. Kafir minumlah ini, makasih mukmin. Nah, gitu. Udah kayak gitu Pak pergaulannya. Baik, kemunculan binatang ini sebanyak 3 kali di tempat yang terpisah-pisah. Lalu dia kembali tenggelam ke dalam perut bumi. Nah, kemudian setelah itu barulah berhembus angin lembut. Angin lembut. Bunyinya enak Pak, angin lembut. Tapi ujungnya kematian. Angin lembut kematian. Siapa yang mati dengan angin ini? Seluruh orang yang kemarin udah ditandain oleh binatang Dabatul Ardi. Angin ini datang ke sana lalu menyentuhnya. Tersentuh di situ, meninggal langsung di situ, ya. Dengan kematian yang lembut. Maka seluruh orang Islam di muka bumi akan berakhir. Tidak ada lagi satu orang pun yang kenal lagi dengan Allah setelah ini. Berakhirlah masanya umat Nabi Muhammad. Dan Nabi berkata, setelah itu 1 atau 2 generasi barulah sangkakala atau kiamat besar kehancuran semesta ditiup oleh malaikat Israfil. 1 atau 2 generasi. 1 generasi dalam hitungan ilmu sosial adalah 25 tahun. 1 atau 2 generasi berarti maksimal 50
tahun. Ternyata ada hadis lain, petunjuknya ada di hadis lain. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, selama di bumi ini masih ada satu orang saja yang dapat melafazkan kalimat Allah, yang masih beriman dengan Allah. Walaupun hanya satu orang saja, Allah masih akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Pernah dengar nggak di sini? Pernah dengar kan? Allah masih akan tunda kiamat 40 tahun lagi. Artinya, orang terakhir yang melafazkan kalimat Allah itu ternyata meninggal pada tanda besar kiamat yang ketujuh. Faham Bapak Ibu? Maknanya apa? Setelah ini kalau dicocokkan dengan hadis 40 tahun lagi. Masuk nggak satu atau dua generasi itu? Masuk kan? Ya. Artinya setelah ini adalah 40 tahun. Demikian hadis Nabi SAW, barulah kiamat. Apa tanda besar kiamat yang ke-8? Penenggelaman bumi sebelah timur. Jadi kalau ini bumi dibelah dua. Yang timur itu ini Pak, Australia, Indonesia, Timur Leste, Filipina, Malaysia, terus India, Jepang dan sebagainya, Rusia, ini timur. Tenggelam seluruhnya, patah-patah dan masuk ke dalam laut. Kemudian tanda besar kiamat yang ke-9, jadi ini timur, tenggelamnya bumi sebelah timur. Ini tenggelamnya bumi sebelah barat. Penenggelaman bumi sebelah barat, ini dia. Amerika, benua Afrika, benua Eropa, seluruhnya tenggelam masuk ke dalam. Jadi yang tersisa saat itu apa? Yang tersisa hanyalah Jazirah Arab dan Syam. Ini Jazirah Arab Pak, ini Syam. Hanya ini yang tersisa, yang lain sudah tenggelam. Maka yang ke-10 adalah munculnya api raksasa dari dalam perut atau dalam bumi Yaman. Lagi-lagi Yaman. Munculnya api raksasa. Yaman itu mana? Kalau dilihat ini, maka Yaman itu posisinya di sini. Kalau Bapak lihat petanya ya, Yaman itu adalah bagian ujung daripada yang masih ada. Keluar api raksasa di sini. Semua manusia yang hidup ini akan digiring secara paksa oleh api ini. Jadi api ini terus menyambar ke sana kemari, kemudian mereka lari ke arah Syam. Saat seluruh manusia sudah berkumpul seluruhnya di Syam, barulah terjadi kiamat. Nanti temukan ada hadisnya, banyak ketemu itu. Saya ringkas ini semuanya dengan secepat ini. Kaum muslimin, sekarang ini berita besar untuk Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya juga merasa tidak nyaman menyampaikan ini, tapi gimana? Wong fakta kok. Silakan buka di YouTube fenomena alam yang ada di Yaman pada hari ini, ya. Yaitu ada sebuah daratan di negeri Yaman hari ini mengeluarkan asap, Pak, berasap dari dalam perut tanah, dari dalam perut buminya. Berasap di sana, berasap di sini, kayak di lumpur Sidoarjo gitu, berasap sana berasap. Pas didekatin ternyata rengkahan tanah, Pak. Tanah itu merengkah, ya. Kemudian dilihat di dalamnya itu ada semacam energi api yang sangat besar, Pak. Dilihat rengkahan yang lain juga energi api, dilihat lagi di sana energi api yang sangat besar. Sekarang saja kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala seolah sudah memberikan isyarat atau aba-aba. Ini loh, api raksasa itu sekarang sudah mulai Allah tunjukkan ada, tapi masih dalam tanah. Pada masanya nanti dia akan keluar lalu membakar seluruh manusia dan memaksa mereka lari ke arah Syam. Saat mereka sudah kumpul seluruhnya di Syam, ya, ketika memang muncul, maka berarti Dajjal tidak lama lagi akan keluar. Oke, kaum muslimin, sekarang pembahasan kita adalah ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi. Nah, yang paling berat pembahasan kita nanti adalah berkenaan tentang musnahnya teknologi karena bumi mengalami hantaman meteor. Ini yang paling terberat pembahasan kita. Meteor. Setelah meteor ini, kejadian berikutnya adalah dukhan. Nah, setelah itu kehidupan di muka bumi ini betul-betul berat, betul-betul berat, ya. Sangat-sangat berat. Disinilah banyak orang-orang yang berguguran. Sementara banyak jumlah manusia yang mati di muka bumi ini secara global. Kelaparan menyebar di mana-mana, pembunuhan hanya demi sesuap makanan dan segala macamnya. Ini akan bermunculan setelah meteor. Setelah meteor ini teknologi di muka bumi sudah hilang. Kita betul-betul kembali ke zaman Nabi Muhammad. Beberapa ciri-ciri sebenarnya di kitab ini dijelaskan di zikir akhir zaman. Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi diantaranya adalah di periode keempat, ya, yaitu terjadinya huru-hara dan kekacauan di berbagai tempat. Kekacauan, huru-hara.
Dan untuk saat ini saya rasa Bapak Ibu sudah dapat merasakan langsung, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Timur Tengah. Apalagi di Timur Tengah. Baik. Yang kedua saya panjangkan aja ke bawah ya. Yang kedua yaitu terjadinya fitnah di Syam. Fitnah di Syam. Ketika Nabi mengatakan badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira dan seterusnya. Ternyata Nabi menyebutkan wal fitanu bisyam ka qita'il lailil muslim. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Pembantaian, pembunuhan, peperangan, keributan ini, kehancuran ini, segala macamnya. Wal fitanu bisyam. Syam itu adalah Suriah, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini yang dimaksud dengan fitan. Dan ini mendahului bagi kemunculan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi nanti akan mengibarkan bendera khilafahnya di Damaskus. Lalu puncak kekhilafahan nanti terakhir adalah di Palestina. Ini khilafah terakhir adalah puncaknya di Palestina. Awal kemunculannya nanti di Damaskus. Damaskus itu adalah Syam yang hari ini penuh dengan konflik, peperangan dan pembantaian, pembunuhan yang tidak tahu ujungnya kapan. Ini sedang berlangsung sekarang ini kaum muslimin. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Berikutnya menjelang Al-Mahdi meninggal, wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Dan ada 3 orang putra mahkota yang akan saling yaktatil inda kanzikum salasatun min abna'il khalifah. Kaum muslimin yang kami muliakan, simak ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Hijaz ini di mana tadi? Mekah, Madinah dan Taif. Ini yang Hijaz. Kaum muslimin, di belakangnya ada 3 calon pengganti. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini Raja Abdul Aziz. Waduh, spidolnya. Raja Abdul Aziz Ibnu Saud bin Saud. Ya. Raja Abdul Aziz bin Saud, istrinya banyak. Anaknya puluhan. Tapi yang diresmikan menjadi putra mahkota ada 12 orang. 1, waduh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Apa kata Raja Abdul Aziz semasa dia hidup? Apa kata beliau semasa beliau hidup? Tidak boleh menjadi raja para cucu-cucu selama putra-putraku masih hidup. Makanya ini sudah menjadi budaya di kerajaan Arab Saudi. Walaupun lain-lain ibu, apabila ini sudah meninggal, ini jadi raja dulu kan pangeran ini. Ketika meninggal, langsung pangeran yang sebelahnya menggantikan. Nggak boleh anaknya. Nah, meninggal juga pangeran yang ini, pangeran sebelahnya menggantikan. Nah, ini para putra mahkota ini semuanya. Sekarang anggap saja ada. Meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya. Dan yang terakhir kemarin itu menurut urutannya ya, ini raja 1, 2, ini Raja Abdullah, ini Raja Abdullah. Waduh, betul-betul. Ini Raja Abdullah. Nah, ini kaum muslimin. Ini urutannya ya, ini Mukrin. Ini Pangeran Mukrin. Masih hidup sekarang. Ini Pangeran Tolal. Masih hidup. Ini Pangeran Salman. Masih hidup. Ini Pangeran Nayef. Ini Pangeran Sultan. Ini Pangeran Abdullah. Ini Pangeran Fahad. Ya. Oh ya. Alhamdulillah sekali datang langsung banyak. Ini semoga Allah beri pahala bagi yang sudah menyediakan ini dan sudah habis.
Baik kaum muslimin, kita lihat dari sini sajalah. Raja Faisal, ya. Raja Faisal berakhir dengan dibunuh. Ya kan, dibunuh Raja Faisal. Kenapa dia dibunuh? Karena Raja Faisal termasuk Raja Saudi yang paling pemberani. Dia yang mengembargo Amerika Serikat selama 1 bulan sehingga kelimpungan ekonomi mereka hampir sekarat. Dan dia yang berani bersumpah dan menyatakan ikrarnya siap memerdekakan Masjidil Aqsa daripada penjajahan Zionis Israel. Lalu dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Kemudian langsung digantikan oleh Raja Fahad. Ya, Raja Khalid. Ya. Setelah itu baru Fahad ya. Setelah Fahad baru Abdullah ya. Khalid. Faisal. Nah, kaum muslimin, Fahad meninggal dunia, digantikan oleh pangeran sebelahnya yaitu Raja Pangeran Abdullah. Nah, Pangeran Abdullah baru meninggal 9 Jumat yang lalu. 9 Jumat yang lalu. Dalam usia 90 tahun dengan penyakit yang dihukum oleh medis internasional sebagai mati secara klinis, ya. Jadi beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia di 2008 ditetapkan bahwa putra mahkota setelah beliau ini ada 3 orang. Tahun 2008 ditetapkan Sultan Naif Salman. Setelah Sultan, maka Naif yang menjadi raja. Setelah Naif, maka Salman lah yang menjadi raja. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah, pada 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia karena kanker. Meninggal dunia duluan. Padahal Raja Abdullah masih hidup. Kemudian Pangeran Naif juga meninggal dunia. Pangeran Naif juga meninggal dunia pada tahun 2012 bulan Juni, tanggal 6 Juni bila saya tidak lupa ya. Meninggal dunia juga. Maka ini juga meninggal. Yang tersisa adalah Salman, Talal dan Mukrin. 3 orang ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, Pangeran Salman ini terkenal tidak disukai oleh pihak kerajaan. Kenapa? Lurus, berakhlak, disiplin, dan hafiz Quran 30 juz, anti barat. Ya, Pangeran Salman ini. Maka menjelang Raja Abdullah meninggal dunia, di Mesir heboh media masanya mengelu-elukan sebuah berita bahwa calon pengganti setelah Raja Abdullah meninggal adalah anaknya Raja Abdullah. Ini yang diisukan. Waktu itu heboh di Mesir, Pak. Uni Emirat Arab ikut dalam konspirasi agar Salman tidak naik. Jadi didekati Raja Abdullah oleh Amir Uni Emirat Arab dan juga oleh beberapa petinggi-petinggi Mesir dan dari dalam kerajaan sendiri agar ditetapkan bahwa raja setelah itu adalah anaknya Raja Abdullah. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah, sebelum konspirasi itu berhasil, Allah menjadikan kehendaknya yang berlaku. Raja Abdullah meninggal dunia sebelum sempat menandatangani dan memberikan pernyataan. Beliau meninggal dunia terlebih dahulu, kemudian resmilah Pangeran Salman yang naik, ya, resmi. 2 orang ini adalah saudara tirinya. Sementara ini Raja Pangeran Salman dengan Pangeran Naif adalah saudara kandung. Anak daripada Pangeran Naif ini juga soleh. Anak dari Pangeran Salman juga soleh. Ada 3 orang anaknya, ada 3 orang. Sementara pengganti di sini ada 3 orang juga kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan mirip dengan hadis ini. Yaktatilu inda kanzikum salasatun, seterusnya. Ya, 3 orang nih akan saling menjatuhkan. Pertanyaan, kenyataannya Arab Saudi sekarang langsung dipimpin Raja Salman kok dan aman-aman saja. Yang kita dengar iya. Alhamdulillah kemarin langsung dinobatkan 2 putra mahkota. Ya, kemarin ini baru dinobatkan 2 putra mahkota yang bukan ini. Tapi yang pertama anak Pangeran Naif, siapa namanya? Muhammad bin Naif. Yang kedua adalah anak beliau Muhammad bin yang usianya baru 34 tahun. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, baik ya. Intinya 2 orang ini, afwan, yang ini diusir dari kerajaan karena akhlaknya yang bobrok. Etikanya dan moralnya sangat jauh meleset.
Sementara yang ini pun bukanlah orang yang ini punya kiblat otaknya ke barat. Walaupun kemarin dia ikut membaiat 2 putaran mahkota berikutnya, tetapi kaum muslimin, kebijakan-kebijakan Raja Salman menggelisahkan PBB, membuat cemas Amerika Serikat. Karena Arab Saudi hari ini sudah independen. Dia memegang kendali di Timur Tengah pada hari ini. Seluruh negeri Teluk ya dibuatnya hari ini berdiri sendiri, dan mereka yang menentukan poros perjalanan peradaban Islam yang akan datang, dan mereka akan fokus tentang apapun kemaslahatan Islam dan umat Islam akan mereka utamakan. Yang paling menakjubkan kaum muslimin, kalau saya mau saya ceritakan tentang apa yang dilakukan Raja Salman. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu akan bersyukur, akan sujud syukur Allah jadikan Raja Saudi pada hari ini adalah raja yang saleh dan taat. Saat dia baru dilantik menjadi raja, ya, pertama pekerjaannya adalah menaikkan gaji seluruh pegawai kerajaan Arab Saudi 2 kali lipat, Pak. Termasuk dokter, termasuk guru, polisi, tentara, segala macamnya dibuatnya seluruhnya itu makmur, ya, 2 kali lipat. Yang kedua, seluruh tawanan-tawanan politik dari kalangan alim ulama, orang-orang soleh yang ada di bawah tanah dibebaskannya semua. Semua bebas. Ulama-ulama yang dulu kritis dengan kerajaan dimunculkan ke permukaan kembali. Masya Allah ya. Dan orang-orang ulama-ulama yang diusir dari Arab Saudi ditariknya balik ke dalam. Masya Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Raja Salman berikutnya adalah memutus seluruh bantuan yang pernah dikucurkan oleh raja sebelumnya buat pemerintahan junta militer Mesir, yaitu As-Sisi, yang telah membantai lebih 7.000 kaum muslimin di Mesir. Diputus bantuan itu, Pak. Padahal bantuan itu miliaran dolar yang mengucur dari kerajaan Arab Saudi sebelumnya. Dan teroris yang dikatakan teroris oleh As-Sisi, yaitu Ikhwanul Muslimin, sekarang dijadikan mitra terdekat kerajaan Arab Saudi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Menyakitkan hati As-Sisi betul ini. Nah, kaum muslimin, sebelumnya sepakat kerajaan Arab Saudi mengatakan Ikhwanul Muslimin adalah teroris, ya, diperangi, diburu. Sekarang enggak, malah dijadikan mitra terdekat oleh kerajaan Arab Saudi. Sesuatu hal yang sangat tamparan, sangat telak bagi Sisi. Ketika Sisi datang ke Mesir, ini yang menakjubkan, Pak. Ketika Sisi datang ke Mesir, dia disambut dengan sangat dingin oleh Raja Salman. Ini ditayangkan oleh seluruh TV-TV Arab termasuk Jazirah, ya. Sangat dingin Salman menyambutnya, dan perkataannya 1-2 saja. Jadi kembalilah Sisi dalam keadaan gigit jari. Harapan bantuan yang bisa menguatkan perekonomian Mesir yang dikendalikan oleh kerajaan pemerintahan baru sekarang di Mesir oleh Sisi diputus habis oleh Arab Saudi, nggak ada lagi bantuan untuk dia. Ya. Akhirnya Mesir yang dulu sesumbar di masa Raja Abdullah hidup, mengatakan militer Mesir untuk keamanan seluruh Timur Tengah. Di masa sekarang Mesir mengeluarkan pernyataan baru, militer Mesir untuk keamanan rakyat Mesir, bukan lagi untuk siapa-siapa. Nah, kaum muslimin, berikutnya Bapak Ibu menyaksikan semua di seluruh televisi sedunia, ketika Barack Obama datang dengan istrinya, ya, untuk mengucapkan congratulations for you, because you new king, ya. Kamu adalah raja terbaru dan kami ucapkan selamat atas kamu. Ini kedatangan Barack Obama bawa istrinya. Masuk waktu sholat asar di istana, Pak. Seluruh orang-orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar. Temenung-menung aja lah siapa? Barack Obama dengan bininya. Berdua, nggak diopening, nggak diacuhkan. Ini nggak pernah terjadi, Pak. Si tuan besar ditinggalkan. Nggak pernah terjadi. Di masa Raja Salman ini terjadi. Azan. Ya Allah ya Rabb. Kita nikmati azan, kita sholat zuhur, selanjutnya saya pulangkan pada Bapak dan Ibu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.